Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP 1 Langkirembong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya cintai teman-teman semua. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil literasi saya. Dan sumber dari literasi saya pada hari ini berasal dari buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif. Buku ini ditulis oleh Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bab 1 pada buku ini, yaitu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Dalam bab ini dijelaskan mengenai cara untuk bisa berkomunikasi dan memberikan kesan yang kiat terhadap lawan bicara. Selain itu, melalui ucapan, kita bisa membuat seseorang tertarik dengan ucapan kita melalui storytelling. Dalam bab ini tersemar quotes, bicaralah layaknya pemimpin, maka ucapanmu akan menjadi nyata. Kita sebagai komunikator patutnya memperhatikan kesan pertama saat memulai pembicaraan. Bukan tanpa alasan, ketika seseorang memiliki kesan pertama yang bagus dalam berkomunikasi, maka ia akan cukup mudah untuk membuat si komunikan untuk memperhatikan si komunikator. Dalam subbab nyawa, logika dalam bab ini, buku ini menjelaskan bahwa dalam berucap, pastikan apa yang keluar dari mulut kita adalah hal yang logis dan berkesinambungan. Orang yang berucap tidak logis tentu akan membuat attention komunikan menghilang, dan orang lain tentu hanya membalas dengan anggukan saja dan ucap iya. Ucapan yang logis itu adalah dasar dari komunikasi yang harus dilatih. Tips yang bisa kita dapat dari buku ini untuk bisa berkomunikasi dengan logika adalah: 1. Berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Seperti esai, pastikan apa yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang logis dan memiliki dasar argumen yang tepat. 2. Hindari lompatan logika yang melebih-lebihkan. Memang, logika adalah hal paling penting. Namun, penyampaian yang dilebih-lebihkan, orang lain tentu akan merasa ucapan itu hanyalah bualan. 3. Konsisten dalam bersikap. Dalam bab ini, ketika argumen kita terdengar lemah di antara lawan bicara kita, hendaknya kita tetap konsisten mempertahankan argumen kita dengan alasan yang logis. 4. Gunakan kata-kata yang sederhana. Terkadang ada orang yang ingin terlihat intelek dengan menggunakan bahasa Inggris dan kosakata ilmiah. Hal ini justru membuat si komunikan menjadi bingung, terlebih jika ia tidak mengerti maksud dari kosakata itu. Dalam bab selanjutnya adalah mengungkapkan diri lewat storytelling. Doug Stevenson, konsultan presentasi Amerika Serikat, menyatakan bahwa seni bercerita adalah keterampilan yang sangat penting dalam hal bisnis, wawancara, mengajar, dan lainnya. 4 unsur yang paling penting dalam melakukan storytelling, yaitu 1. Tema, 2. Konflik, 3. Simpati, dan 4. Solusi. Yang tidak kalah pentingnya dalam bab ini adalah pentingnya bahasa nonverbal. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan tubuh. Albert Merhabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi di Amerika Serikat, mengatakan bahwa suara dan gerak tubuh adalah unsur paling penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan agar si komunikan tertarik dengan apa yang kita bicarakan, yaitu 1. Penampilan yang baik, 2. Selalu tersenyum, 3. Kontak mata yang baik, 4. Sikap percaya diri, dan 5. Gestur yang tepat.
Di akhir bab ini dijelaskan mengenai bagaimana dahsyatnya ketika kita mengubah cara bicara menjadi lebih baik akan membawa perubahan yang besar pada hidup kita. Salah satu yang menarik adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini, Brian Tracy, seorang pakar pengembang diri, menyatakan bahwa bertingkah seperti orang yang kita impikan adalah kunci untuk menjadi sukses. Berbicara menjadi seolah orang yang kita impikan membuat diri kita menjadi terpacu untuk berusaha lebih keras agar bisa dekat dengan apa yang kita impikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini berguna untuk kita semua. Selamat pagi.